Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar ya? Bertemu lagi dengan Ustazah. Nah, sekarang akan belajar tema 1, subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1, subtema 4. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan tanaman memiliki dua cara dalam perkembangbiakan, yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, melalui biji. Contohnya, buah jeruk dan buah mangga. Yang kedua, melalui tunas. Contohnya, pohon pisang dan cocor bebek. Yang ketiga, melalui spora. Contohnya, tumbuhan paku dan jamur. Dan yang keempat, melalui umbi. Umbi dibagi menjadi 3. Ada umbi batang, contohnya singkong dan ketang. Ada umbi akar, contohnya wortel dan ubi jalar. Ada umbi lapis, contohnya bawang merah dan bawang bombay. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu mencangkok. Perhatikan gambar. Di situ ada langkah-langkah mencangkok. Yang pertama, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Langkah yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Langkah yang ketiga, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tanaman secara alami. Salah satunya yaitu melalui biji. Berbagai macam biji bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah karya atau sebuah kerajinan. Salah satu contoh kerajinan yaitu kerajinan mozaik. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah membuat kerajinan mozaik yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Ada biji-bijian. Ustazah mempunyai beras, kacang hijau, dan jagung. Yang kedua, siapkan gambar. Boleh gambar apapun. Ada hewan, tumbuhan, alat transportasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, siapkan lem fok putih atau lem uhu putih. Contohnya ada di gambar. Langkah yang kedua, berilah lem pada gambar yang akan kamu tempel dengan biji-bijian. Nah, contohnya lihat gambar pertama. Itu adalah gambar yang sudah diberi lem. Kemudian gambar yang kedua, biji-bijiannya tempel pada gambar yang sudah dikasih lem. Langkah yang ketiga, tempel biji-bijian pada gambar yang sudah diberi lem. Perhatikan gambar nomor 3. Di situ, gambar buah nanas sebagian sudah diberi lem. Kemudian, Ustazah tempel dengan biji kacang hijau dan beras.
gambar nomor 4, pada buah nanas sudah penuh dengan tempelan kacang hijau dan beras. Dan gambar kelima, pada bagian daun nanas sudah Ustazah tempel dengan biji kacang hijau dan biji jagung. Langkah yang terakhir, tunggu kerajinan mozaik hingga kering. Nah, itu adalah contoh kerajinan mozaik yang sudah jadi. Di situ, Ustazah memilih gambar nanas yang diberi lem, kemudian ditempel dengan biji kacang hijau, biji jagung, dan beras. Nah, tadi ketika membuat kerjaan mozaik, pasti anak-anak dibantu oleh ayah dan ibu untuk menyiapkan alat dan bahannya. Itu disebut dengan kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kerjasama bisa dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh kerjasama di rumah. Yang pertama, merapikan mainan bersama adik. Yang kedua, menyiapkan makan malam bersama ibu. Dan yang ketiga, mencuci piring bersama kakak atau adik. Contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama, merawat taman sekolah bersama-sama. Yang kedua, piket kelas bersama. Dan yang ketiga, melakukan permainan kelompok, misalnya gobak sodor, lompat bambu, dan lain-lain. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, ikut berpartisipasi menghias lingkungan jelang perayaan 17 Agustus. Dan yang ketiga, gotong royong membangun balai desa, masjid, pos kampling, dan lain-lain. Manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Dan yang keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Terima kasih, tetap semangat belajar ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.